Sejarah tidak pernah benar-benar mati, ia hanya berganti wajah. Apa yang dulu terjadi di Prancis pada abad ke-18, kini seperti memberi bayangan pada kehidupan kita hari ini. Masalah ekonomi, kesenjangan sosial, dan ketidakpuasan terhadap penguasa, terdengar familiar ya. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola. Menjelang akhir Agustus, Indonesia kembali harus berduka. Di tengah aksi demonstrasi 28 Agustus 2025, satu orang terluka serius, satu orang lagi tewas dilindas kendaraan taktis anti huru-hara di Jakarta. Demonstrasi yang mewarnai Indonesia akhir-akhir ini sebenarnya buntut dari rentetan kebijakan pemerintah yang kebanyakan hanya menindas rakyat menengah ke bawah. Pembebanan pajak pada rakyat, korupsi yang makin ugal-ugalan dan merajalela, dan gongnya adalah tunjangan para wakil rakyat yang mewah rasanya. Kondisi ini mengingatkan pada sejarah yang sudah lama tercatat, yaitu Revolusi Prancis. Sebuah revolusi yang lahir bukan karena ambisi semata, tapi karena ketidakadilan yang sudah terlalu lama dipelihara. Rakyat lapar, penguasa hidup mewah, dan suara keadilan tak pernah benar-benar didengar. Revolusi Prancis adalah sebuah revolusi yang mengguncang kerajaan, menumbangkan tirani dan melahirkan ide-ide kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tapi, pernahkah kalian berpikir, apakah situasi yang melahirkan revolusi itu punya kemiripan dengan apa yang terjadi di Indonesia saat ini? Prancis yang kala itu dipimpin oleh seorang raja dan berlanjut terus hingga ke keturunannya mengalami berbagai keadaan. Kita mulai aja dari Raja Louis XV ya, Raja Louis XV awalnya sangat populer, namun saat memerintah ternyata ia terlibat beberapa skandal, boros, lemah dalam mengambil keputusan, andil dalam beberapa perang mahal sehingga utang negara meningkat drastis. Untuk mengakali sumber pendapatan negara, ia meningkatkan pajak yang hanya dibebankan pada rakyat, sementara bangsawan dan gereja bebas dari pajak. Ketimpangan ekonomi makin terasa. Hal tersebut berlanjut dan diwariskan pada raja berikutnya, Louis XVI. Louis XVI memerintah lebih parah lagi dari raja sebelumnya. Selain lama dalam mengambil keputusan, ia juga mudah dipengaruhi. Utang negara yang sudah sangat tinggi semakin ditumpuk lagi dengan membantu biaya perang kemerdekaan Amerika. Krisis keuangan kian terasa, lagi-lagi rakyat kecil dibebankan pajak yang kian menggila. Sementara para bangsawan hidup mewah adanya, yang kaya makin kaya dan dipelihara, yang miskin dibiarkan saja. Keadaan rakyat yang semakin parah karena harga roti naik, pajak menekan, dan negara terjerat utang karena gaya hidup boros penguasa. Maka pada 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille, simbol tirani kerajaan. Dan dari sanalah gelombang perubahan dimulai. Raja digulingkan, dihukum penggal kepala dengan guillotine. Sistem feodalisme dihapus dan lahirlah semangat yang kita kenal sampai hari ini. Liberté, égalité, fraternité. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Revolusi Prancis tak datang tanpa harga. Ribuan nyawa melayang dan negeri itu tenggelam dalam pertumpahan darah sebelum menemukan keseimbangan baru. Sekarang mari kita lihat ke Indonesia. Apakah kita punya kesamaan dengan Prancis sebelum revolusi? Dulu bangsawan hidup mewah, rakyat lapar. Hari ini kita lihat orang-orang di puncak kekuasaan bergelimang fasilitas, sementara jutaan rakyat antre bantuan sembako, antri melamar kerja. Data ketimpangan ekonomi masih tinggi, yang kaya makin kaya, yang miskin ya masih berjuang lah. Di Prancis abad ke-18 pajak mematikan. Hari ini pajak demi pajak dibebankan, subsidi dicabut, harga pangan meroket sementara upah tak beranjak. Louis XVI dianggap gagal, tapi setidaknya ia tidak punya KPK. Di sini kasus korupsi datang silih berganti, dari proyek bansos sampai migas, miliaran bahkan triliunan rupiah raib, dan rakyat hanya bisa nonton aja. Seperti di Prancis dulu, suara rakyat mulai menggema. Dari jalanan hingga media sosial, demo 28 Agustus hanyalah puncak dari gunung es. Pertanyaannya, sampai kapan suara itu dibiarkan tanpa jawaban? Apakah Indonesia akan mengalami revolusi seperti Prancis? Kita tak bisa memastikan, Tapi sejarah mengajarkan, ketika kesenjangan terlalu lebar, ketika ketidakadilan dipelihara, dan ketika suara rakyat dipaksa bungkam, perubahan pasti datang. Entah melalui meja dialog atau jalanan, entah dengan cara damai atau dengan cara yang mengguncang.
Kita semua berharap perubahan datang tanpa kekerasan, karena revolusi bukan sekedar mengganti penguasa, tapi memperbaiki sistem agar keadilan benar-benar terasa. Ruang Kami berharap demonstrasi yang terjadi di Indonesia saat ini tetap fokus pada tujuan utama. Jangan mau dan jangan sampai ditunggangi oleh segelintir orang yang haus kuasa. Jangan rusak fasilitas umum, apalagi melukai, menjarah, mencelakai sesama warga. Pemerintah Indonesia, ayo berbenah dan jangan goyah. Batalkan kenaikan tunjangan DPR yang menakjubkan itu di tengah efisiensi anggaran. Segera buat dan sahkan undang-undang perampasan aset agar negeri ini terselamatkan. Sejarah adalah guru yang keras. Ia memberi peringatan, bukan sekedar cerita. Revolusi Prancis mengajarkan kita bahwa kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan adalah hak semua manusia, bukan hak segelintir orang. Sekarang pertanyaannya, apakah kita akan belajar atau mengulang sejarah dengan cara yang lebih pahit? Mungkin saja sejarah sedang bersiap untuk mengulang dirinya dengan cara yang berbeda. Dua abad terpisah, tapi satu pesan abadi, kekuasaan sejati ada di tangan rakyat. Kalau revolusi Prancis menulis ulang sejarah Eropa, apakah Indonesia sedang menulis babak barunya sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Cis. Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.